Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Rania menutup laptopnya lebih keras dari biasanya. Layar yang tadi menampilkan laporan keuangan sengaja ia biarkan terbuka sebelum dimatikan. Angka-angka merah memenuhi kolom rugi. Itu bukan laporan asli. Rizky yang membantunya menyusun versi jatuhnya usaha itu semalam. Tapi melihatnya tetap membuat dada Rania sesak. Bukan karena takut miskin, melainkan karena ia ingat bagaimana rasanya dulu dipandang rendah saat benar-benar tidak punya apa-apa. Dari dapur apartemen mereka yang rapi, suara Arman terdengar sedang menerima telepon. Nada bicaranya santai, tertawa kecil, cara bicaranya yang selalu ringan ketika berbicara dengan keluarganya. Rania mengenali itu. Suara yang berbeda dari saat Arman bicara dengannya tentang masalah. Rania berdiri di ambang pintu dapur, memandang punggung suaminya. Lelaki itu tinggi, rapi, kemejanya masih licin meski sudah sore. Arman tidak pernah benar-benar terlihat berantakan. Hidupnya terlalu teratur untuk itu. Iya, Ma. Nanti minggu kami ke sana, kata Arman di telepon. Lalu jeda. Iya, Rania baik-baik saja. Rania menangkap satu hal. Arman tidak pernah menceritakan kesulitannya pada ibunya. Selalu baik-baik saja. Selalu aman. Telepon ditutup. Arman berbalik dan sedikit terkejut melihat Rania sudah memperhatikannya. Kamu dari tadi di situ? Tanyanya. Rania mengangguk pelan. Aku mau ngomong. Nada suaranya datar, tapi matanya fokus. Arman langsung tahu ini bukan obrolan ringan. Ia menarik kursi dan duduk di meja makan, memberi isyarat Rania untuk ikut duduk. Apa? Tanyanya hati-hati. Rania duduk, menyilangkan jari-jarinya sendiri. Ia sudah memikirkan kalimat ini sejak pagi. Jika diucapkan dengan ragu, Arman akan menolaknya. Jika terlalu tegas, Arman akan curiga. Usahaku lagi turun, katanya. Alis Arman langsung bertaut. Turun gimana? Rugi. Lumayan. Rania menatapnya lurus. Aku mau minta bantuan orang tua kamu. Reaksi Arman muncul seketika. Seperti refleks. Bukan marah, bukan juga heran. Lebih kegelisah. Tangannya bergerak kecil di atas meja, mengetuk tanpa sadar. Ran, ia menghela napas. Mama itu, kamu tahu sendiri. Aku tahu, potong Rania lembut. Ia memang tahu. Maya, ibu Arman, selalu berbicara tentang citra keluarga seolah itu aset paling mahal. Pernah suatu kali, Maya mengkritik sepupu Arman yang gagal bisnis di depan banyak orang. Menyebutnya kurang perhitungan hidup. Rania tidak lupa cara Maya mengatakannya sambil tersenyum tipis. Justru itu yang ingin ia lihat. Makanya aku mau jujur, lanjut Rania. Aku kan sudah jadi bagian keluarga ini. Masa kalau lagi susah harus sembunyi? Arman tidak langsung menjawab. Ia menyandarkan punggung, wajahnya jelas memikirkan banyak hal sekaligus. Reaksi ibunya, komentar adiknya Lila, kemungkinan jadi bahan obrolan keluarga besar. Mama bisa salah paham, katanya akhirnya. Dia sensitif soal urusan uang. Rania menahan senyum kecil. Sensitif atau gengsi? Batinnya. Aku cuma mau pinjam sementara, kata Rania. Bukan minta diselamatkan. Kamu biasanya nggak begini, kata Arman, menatapnya lebih dalam. Kamu selalu bilang bisa berdiri sendiri. Kalimat itu menusuk, walau diucapkan tanpa niat jahat. Rania menangkap makna tersembunyinya. Kenapa sekarang kamu jadi beban? Ia menunduk sebentar, memberi ruang pada ekspresi rapuh yang memang ingin ia tampilkan. Aku capek selalu kuat, katanya pelan. Sekali-sekali mau lihat, kalau aku jatuh, ada yang nangkap enggak? Arman terdiam. Itu bukan jawaban yang bisa ia bantah tanpa terlihat kejam. Rania mengangkat wajahnya lagi.
Matanya tampak tenang, tapi di dalamnya ada sesuatu yang Arman tidak sepenuhnya mengerti, keteguhan yang tidak cocok dengan cerita bangkrut. "Kita ke rumah orang tua kamu besok," katanya. "Aku yang ngomong." Arman menggigit bagian dalam pipinya. Ia jelas tidak nyaman. Namun menolak permintaan istri yang sedang kesulitan juga membuatnya tampak tidak peduli. "Ya sudah," katanya akhirnya. "Tapi jangan detail-detail. Mama suka membesar-besarkan." Rania mengangguk. Keputusan kecil tercapai. Namun di dalam dirinya, bukan rasa lega yang muncul, melainkan rasa ingin tahu yang makin tajam. Apakah keluarga itu menerima dirinya sebagai Rania? Atau hanya sebagai Rania yang terlihat berhasil? Arman berdiri, menganggap pembicaraan selesai. Ia mengambil kunci mobil, berkata ingin membeli makan malam. Saat pintu tertutup, Rania kembali membuka laptopnya. Ia menatap laporan palsu itu sekali lagi. Jarinya lah yang mengatur angka-angka itu. Jarinya lah yang sedang mengatur ujian kecil ini. Tapi yang diuji bukan hanya keluarga Arman, melainkan juga hatinya sendiri. Ia mengambil dompet, mengeluarkan selembar uang 100.000, menaruhnya di atas meja, menatapnya lama. "Kalau mereka cuma melihat ini," gumamnya pelan, "berarti aku memang gak pernah benar-benar dianggap." Rania menutup laptopnya lagi. Besok, ia akan datang sebagai perempuan yang katanya jatuh. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia sengaja berjalan menuju risiko. Keputusan kecil itu terasa seperti membuka pintu yang mungkin sulit ditutup kembali. Rania hampir tidak tidur semalaman. Keputusan kecil yang ia buat kemarin, datang sebagai perempuan yang jatuh, terus berputar di kepalanya. Bukan karena takut perannya terbongkar, tetapi karena ia sadar, sekali pintu penilaian orang terbuka, sulit menutupnya kembali. Pagi itu ia sengaja memilih blus katun polos dan tas lama yang jarang dipakai. Tidak ada perhiasan mencolok. Rambutnya diikat sederhana. Ia menatap pantulannya di cermin cukup lama sampai bayangan dirinya terasa seperti orang lain. Bukan Rania pemilik usaha stabil. Bukan Rania yang biasanya datang ke rumah mertua dengan mobil bersih dan pakaian rapi. Arman melihatnya dari pintu kamar. "Kamu mau ke sana pakai itu?" Nada suaranya terdengar ringan, tapi alisnya sedikit naik. Reaksi jujur yang tak bisa ia sembunyikan. "Kenapa?" tanya Rania. "Ya, biasanya kamu lebih rapi kalau ke rumah Mama." Rania tersenyum tipis. "Lagi susah, men. Masa dandan berlebihan." Arman tidak menjawab. Ia hanya mengambil kunci mobil. Sikapnya seperti orang yang ingin cepat melewati sesuatu yang tidak nyaman. Perjalanan ke rumah orang tua Arman terasa lebih panjang dari biasanya. Rania memperhatikan rumah-rumah besar yang mereka lewati di kompleks itu. Dulu ia selalu datang sebagai menantu yang dianggap setara. Hari ini ia datang sebagai kemungkinan beban. Anehnya, dadanya justru lebih tenang daripada kemarin. Tenang seperti orang yang siap menerima jawaban, apapun itu. Pintu rumah dibuka oleh asisten rumah tangga. Begitu masuk, aroma parfum ruangan khas rumah itu menyambut. Aroma yang selalu membuat Rania merasa seperti tamu, bukan keluarga. Maya sudah duduk di ruang tamu. Posturnya tegak. Pakaian rumahnya tetap elegan. Ia melirik Rania dari kepala sampai kaki dalam satu sapuan cepat yang terlalu terbiasa untuk disebut kebetulan. "Kalian cepat juga," katanya pada Arman, lalu matanya kembali ke Rania. "Kamu habis dari mana?" "Dari rumah," jawab Rania pelan. Maya tidak menanggapi jawabannya. Ia hanya mengamati lagi tas Rania yang terlihat usang. Arman duduk. Rania ikut duduk di ujung sofa. Punggungnya lurus. Hendra, ayah Arman, ada di kursi seberang sambil membaca koran. Ia menurunkan korannya sebentar, mengangguk kecil pada Rania sebagai sapaan, lalu kembali membaca. Sikapnya bukan tidak tahu situasi, lebih seperti memilih tidak terlibat. Rania menarik napas. Ini bagian yang sudah ia siapkan. "Ma, aku mau cerita soal usahaku,"
katanya. Maya menyilangkan tangan. Kenapa? Beberapa bulan terakhir turun. Klien berhenti. Proyek gagal. Tabungan kepakai nutup operasional. Rania berhenti sebentar. Membiarkan kalimatnya terasa berat. Sekarang posisinya rugi. Tidak ada suara simpati. Yang ada hanya jeda sunyi yang dingin. Maya memiringkan kepala sedikit. Kamu kan dulu yakin sekali bisnis itu aman. Nada bicaranya halus, tapi ujungnya tajam, seperti menyiratkan kesalahan ada di Rania. Namanya usaha. MA, jawab Rania. Kadang di atas, kadang di bawah. Maya menghela napas kecil. Makanya perempuan itu enaknya punya pegangan jelas. Bukan ambisi macam-macam. Arman bergerak sedikit di kursinya, tapi tidak menyela. Rania menangkap itu. Kalimat itu tidak langsung menyakiti, yang menyakitkan adalah kebenaran di baliknya. Maya tidak melihatnya sebagai bagian keluarga yang sedang kesulitan, tapi sebagai orang yang membuat keputusan bodoh. Aku kesini mau jujur, lanjut Rania. Kalau memang memungkinkan, aku mau pinjam dulu. Nanti aku kembalikan. Hendra melirik dari balik korannya. Tatapan singkat itu seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi ia tetap diam. Diamnya terasa seperti persetujuan pada istrinya. Maya tidak langsung menjawab. Ia mengambil cangkir tehnya, menyeruput perlahan, membiarkan Rania menunggu. Arman, katanya akhirnya tanpa melihat Rania, kamu tahu soal ini? Arman mengangguk. Iya, MA. Kamu sudah bantu. Aku bantu sebisaku. Maya mengangguk kecil, lalu menatap Rania lagi. Tatapannya kini berbeda, lebih menilai daripada sekadar mengamati. Keluarga kita bukan tempat menutup kerugian bisnis, katanya. Kalau sekali dibantu, nanti jadi kebiasaan. Rania merasakan sesuatu mengeras di dadanya. Bukan sedih, bukan marah. Semacam kesadaran. Ia mengangguk pelan, seolah menerima. Aku paham. Namun di dalam kepalanya, satu hal menjadi jelas. Penilaian sudah dimulai bahkan sebelum ia selesai bicara. Ia datang ingin melihat apakah ada ruang penerimaan. Yang ia lihat justru batas tak terlihat. Rania bangkit pelan. Terima kasih sudah dengar. MA. Maya terlihat sedikit heran. Rania tidak memaksa. Hendra kembali ke korannya, seolah percakapan itu hanya gangguan kecil. Arman ikut berdiri, tampak canggung. Saat berjalan menuju pintu, Rania merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Kemarin ia datang dengan rasa ingin tahu. Hari ini ia pulang dengan potongan jawaban. Belum utuh, tapi cukup terasa. Di dalam mobil, Arman berkata pelan, "Mama memang begitu. Jangan dimasukkan hati." Rania menoleh keluar jendela. Rumah besar itu terlihat megah dari luar, tapi tiba-tiba terasa jauh. Aku nggak apa-apa, katanya. Namun untuk pertama kalinya sejak memulai sandiwara ini, Rania mempertimbangkan satu langkah baru. Jika penilaian sudah muncul hanya dari cerita, bagaimana kalau ia benar-benar datang sebagai orang yang terlihat jatuh? Pertanyaan itu bukan sekadar pikiran. Itu mulai menjadi rencana. Pertanyaan yang semalam hanya berupa rencana kini terasa seperti garis yang siap dilewati. Rania bangun dengan kepala penuh kemungkinan. Jika penerimaan keluarga itu tergantung pada tampilan kuatnya, maka ia ingin melihat bagaimana mereka bereaksi saat ia benar-benar tampak lemah. Ia tidak memberitahu Arman bahwa pagi itu ia berniat kembali ke rumah orang tuanya. Alasannya sederhana, mengembalikan map dokumen yang kemarin tertinggal. Alasan yang cukup masuk akal untuk tidak memancing penolakan. Rumah itu masih sama, halaman luas, pagar tinggi, dan kesan rapi yang nyaris kaku. Rania datang sendiri. Tidak membawa mobil pribadinya, hanya taksi online. Pilihan kecil yang ia buat dengan sadar. Pintu dibuka oleh asisten rumah tangga yang mengenalnya. Rania diminta menunggu di ruang tamu. Maya turun dari tangga beberapa menit kemudian,
Langkahnya pelan tapi tatapannya sudah menilai sebelum bicara. Kamu lagi? Tanyanya tanpa senyum. Aku cuma mau ngasih dokumen Arman yang ketinggalan, jawab Rania, menyerahkan map tipis. Maya tidak langsung mengambilnya. Matanya kembali memindai penampilan Rania yang sederhana. Kali ini lebih lama, seolah mencari konfirmasi dari dugaan di kepalanya sendiri. Kamu sering kesini belakangan, katanya akhirnya. Nada itu terdengar biasa bagi orang lain, tapi Rania menangkap maknanya. Terlalu sering. Aku pikir nggak apa-apa datang ke rumah orang tua sendiri, jawab Rania hati-hati. Maya menerima map itu, lalu meletakkannya di meja tanpa melihat isinya. Datang boleh, tapi kamu juga harus tahu situasi. Rania menunggu. Kalimat seperti itu jarang berhenti di tengah. Kondisi kamu lagi turun, lanjut Maya. Orang bisa salah lihat. Nama keluarga Arman itu diperhatikan. Rania menatapnya, mencoba memastikan ia tidak salah dengar. Maksud Mama? Tanyanya pelan. Maya menghela napas kecil, seolah lelah menjelaskan hal yang menurutnya jelas. Kalau kamu sering terlihat datang dengan kondisi seperti ini, orang bisa mengira keluarga kami ikut bermasalah. Kata kondisi seperti ini menggantung di udara. Tidak dijelaskan, tapi terasa menempel pada pakaian sederhana, tas lama, dan cerita rugi usaha itu. Jadi, aku sebaiknya tidak sering ke sini. Rania memastikan. Maya akhirnya menatap langsung. Untuk sementara, iya. Biar tidak jadi bahan omongan. Kalimat itu diucapkan tanpa marah, tanpa nada tinggi. Justru itulah yang membuatnya terasa final. Rania mengangguk pelan. Tubuhnya tetap tegak. Wajahnya tenang. Ia sudah terbiasa menyimpan reaksi di dalam. Suara pintu depan terbuka. Arman masuk. Tampak terkejut melihat Rania. Kamu kesini? Tanyanya. Mengantar dokumenmu, jawab Rania. Arman menoleh ke ibunya. Ia jelas merasakan udara yang tidak biasa. Ada apa? Maya menjawab duluan. Mama cuma bilang Rania jangan sering kesini dulu. Kondisinya lagi sensitif. Arman terdiam sebentar. Itu jeda pendek, tapi cukup lama bagi Rania untuk berharap. Ya, mungkin maksud Mama biar Rania nggak capek bolak-balik, kata Arman akhirnya. Bukan bantahan. Bukan pembelaan. Hanya penghalusan. Rania menoleh padanya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa berdiri di ruangan itu sendirian meski suaminya ada di sana. Aku nggak capek, katanya pelan. Arman terlihat ingin menambahkan sesuatu, tapi tidak jadi. Tatapannya menghindar. Ia memilih aman, posisi yang tidak melawan siapapun, tapi juga tidak melindungi siapapun. Hendra lewat dari ruang makan, melihat situasi itu sekilas. Ia berhenti sejenak, lalu berkata singkat, kalau lagi sulit, fokus bereskan dulu. Keluarga nanti saja. Kalimatnya terdengar netral, tapi maknanya jelas. Jangan bawa masalah ke sini. Rania mengangguk kecil. 3 orang di rumah itu, 3 cara berbeda mengatakan hal yang sama. Ia berpamitan tanpa drama. Maya mengangguk tipis. Arman mengantarnya sampai teras. Jangan dipikirin, kata Arman pelan. Mama cuma hati-hati. Rania menatapnya beberapa detik. Wajah suaminya tulus, tapi juga takut. Takut membuat ibunya tidak senang. Takut situasi menjadi tidak nyaman. Aku ngerti, jawab Rania. Dan kali ini, ia memang mengerti. Di dalam taksi, Rania memandangi tangannya sendiri. Tidak gemetar, tidak dingin, hanya terasa kosong. Luka yang muncul bukan ledakan, melainkan goresan halus di harga diri. Ia teringat masa lalunya saat benar-benar kesulitan dan tetap menolak dikasihani. Ironisnya, sekarang ia justru dihina saat berpura-pura lemah. Satu kesimpulan mulai terbentuk. Di mata keluarga itu, nilainya mungkin setipis angka di rekening.
Rania mengambil ponselnya. Ia membuka kontak seseorang, menatap nama itu lama tanpa menekan panggil. Rizky. Orang yang tahu kondisi finansial aslinya. Jika ia ingin melanjutkan ujian ini, ia harus melangkah lebih jauh. Lebih meyakinkan. Lebih berisiko. Jempolnya akhirnya bergerak. Bukan untuk menelepon, melainkan mengetik pesan singkat. Aku butuh kamu siapkan skenario terburuk kalau orang benar-benar percaya aku jatuh. Pesan terkirim. Rania menatap layar sampai notifikasi centang 2 muncul. Keputusan kecil itu terasa seperti menuruni satu anak tangga lagi, dan ia belum tahu seberapa dalam tangga itu berlanjut. Pesan ke Rizky semalam belum ia balas panjang. Hanya satu jawaban singkat masuk. Kalau kamu yakin, aku siap bantu. Kalimat itu terus terngiang di kepala Rania sejak bangun pagi. Bukan karena ia ragu pada rencananya, melainkan karena ia sadar setiap langkah berikutnya tidak lagi sekadar ingin tahu. Ini sudah menyentuh harga dirinya sendiri. Ia memilih pakaian yang bahkan lebih sederhana dari kemarin. Sepatu datar lama, tas tanpa merek, wajah tanpa riasan. Ia sengaja tidak memakai mobil. Taksi online berhenti di depan gerbang rumah orang tua Arman yang megah dan sunyi. Satpam yang berjaga mengenalnya. Lelaki parubaya itu terlihat ragu sebelum membuka gerbang kecil. Mau ketemu ibu? Tanyanya sopan, tapi nadanya tidak sehangat biasanya. Iya, jawab Rania. Satpam itu menekan tombol intercom. Rania tidak mendengar jelas jawabannya, hanya melihat perubahan ekspresi di wajah Satpam, dari netral menjadi canggung. Silakan masuk, Bu, katanya akhirnya. Rania berjalan melewati halaman luas itu dengan langkah stabil. Di dalam dadanya ada getaran kecil, tapi bukan takut. Lebih seperti kesiapan menerima sesuatu yang mungkin menyakitkan. Pintu dibuka oleh asisten rumah tangga. Rania langsung melihat Maya sudah berdiri di ruang tengah, seolah sudah tahu siapa yang datang. Kamu lagi? Kalimat pertama yang keluar. Tidak ada sapaan. Tidak ada basa-basi. Rania berhenti beberapa langkah dari pintu. Ia tidak duduk. Tidak ingin terlihat terlalu nyaman. Aku cuma mau bicara sebentar. Ma, katanya pelan. Maya menyilangkan tangan. Arman nggak di sini. Aku tahu. Lalu. Rania menelan ludah, memainkan perannya dengan hati-hati. Kondisiku makin sulit. Ada tagihan yang harus dibayar cepat. Aku butuh pinjam sedikit saja. Nanti aku kembalikan. Ia sengaja menyebut sedikit. Ia ingin melihat reaksi pada permintaan kecil, bukan angka besar. Maya tertawa pendek, bukan karena lucu, tapi karena tidak percaya. Kemarin sudah dijelaskan, katanya. Keluarga ini bukan tempat menutup lubang bisnis. Aku nggak minta ditutup semua, jawab Rania. Cuma pinjam sementara. Maya melangkah mendekat. Tatapannya tajam, seolah sedang menilai apakah Rania benar-benar tidak mengerti posisi dirinya. Kamu sadar nggak, kalau orang tahu menantu keluarga ini datang minta-minta, katanya pelan tapi menusuk. Itu bikin keluarga kami terlihat gagal. Kata minta-minta membuat sesuatu di dada Rania menegang. Ia ingin membalas, ingin mengatakan ia tidak pernah benar-benar membutuhkan uang itu. Tapi ia menahan diri. Ini bagian dari ujian. Aku datang sebagai keluarga, katanya lirih. Justru karena itu kamu harus tahu diri. Kalimat itu jatuh seperti palu kecil. Maya berjalan ke meja dekat pintu, membuka dompetnya. Ia menarik selembar uang 100.000. Gerakannya cepat, seperti ingin segera menyelesaikan urusan. Rania belum sempat bereaksi saat Maya meraih tangannya dan menyelipkan uang itu ke telapak tangannya. Ini saja, kata Maya. Ambil. Biar kamu nggak miskin-miskin banget. Nada suaranya ringan, tapi penuh penghinaan yang tidak disembunyikan. Rania membeku. Bukan karena jumlahnya. Bukan karena uangnya. Tapi karena cara itu diberikan. Seperti memberi pada orang asing di jalan. Aku nggak.
Rania mulai bicara. Namun Maya sudah membuka pintu lebar-lebar. Tangannya menyentuh lengan Rania, bukan kasar, tapi jelas mengarahkan keluar. "Kamu jangan sering datang ke sini lagi bawa cerita begitu," katanya. "Nanti orang salah paham." Langkah Rania mundur tanpa ia rencanakan. Tubuhnya sudah berada di teras saat pintu itu mulai tertutup. Klik. Pintu kayu besar itu menutup di depannya. Sun. Rania masih memegang uang 100.000 di tangannya. Kertas itu terasa panas di kulitnya. Satpam di dekat gerbang melihat kejadian itu. Tatapannya sekilas bertemu dengan mata Rania. Ada rasa iba di sana, tapi juga ketakutan. Ia menoleh cepat, pura-pura sibuk dengan buku tamu. Tidak ada yang mendekat. Tidak ada yang bertanya. Rania berdiri beberapa detik. Ia menunggu apakah pintu akan terbuka lagi. Tidak. Perlahan, sesuatu berubah di dalam dirinya. Bukan sedih. Bukan juga marah meledak. Lebih seperti retakan halus di harga diri yang selama ini ia jaga. Ia menatap uang itu lagi. 100.000. Jumlah yang dulu mungkin berarti banyak baginya. Tapi sekarang terasa seperti label harga yang ditempelkan orang lain pada martabatnya. Rania berjalan keluar gerbang tanpa berkata apapun. Satpam membuka pintu kecil tanpa menatap wajahnya. Di dalam taksi, Rania duduk tegak. Tangannya masih menggenggam uang itu. Kali ini, ia tidak merasa ingin membuktikan sesuatu pada keluarga Arman. Ia ingin membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri. Bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menentukan nilainya. Ponselnya ia keluarkan. Ia membuka chat Rizky. Jarinya berhenti sebentar sebelum mengetik. "Besok kamu ikut aku ke satu tempat. Siapkan mobil terbaik." Pesan terkirim. Rania menatap uang 100.000 itu sekali lagi, lalu melipatnya rapi dan memasukkannya ke dompet. Bukan untuk dipakai, melainkan untuk dikembalikan. Keputusan kecil itu terasa tajam. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak lagi sekadar menguji. Ia mulai bersiap memperlihatkan kebenaran. Uang 100.000 itu masih ada di dompet Rania, terlipat rapi di sela kartu-kartu pentingnya. Ia tidak pernah memegangnya lagi sejak masuk ke dalam taksi kemarin. Namun keberadaannya terasa seperti benda hidup, diam, tapi menekan. Pagi itu apartemen mereka sunyi. Arman sudah berangkat lebih dulu ke kantor. Rania duduk di meja makan dengan secangkir teh yang mulai dingin. Ia tidak benar-benar minum. Pikirannya masih kembali ke pintu yang ditutup di depannya. Bukan dorongan halus Maya yang paling membekas. Melainkan kalimat itu. "Biar kamu nggak miskin-miskin banget." Untuk pertama kalinya, sandiwara yang ia buat terasa menyentuh luka lamanya sendiri. Luka saat ia benar-benar pernah diremehkan karena tak punya apa-apa. Ponselnya bergetar. Nama Arman muncul. Rania mengangkat. "Kamu di rumah?" tanya Arman. "Iya." Jeda sebentar. "Kamu ke rumah Mama lagi kemarin?" Rania tidak langsung menjawab. "Iya." Arman menghela napas pelan. Bukan marah, tapi jelas tidak nyaman. Lila cerita di grup keluarga. Rania menegakkan punggungnya. "Cerita apa?" Arman diam beberapa detik, seperti menimbang kata. Itu saja sudah menjadi jawaban kecil. "Apa, men?" ulang Rania. "Cuma, ya gitu. Dibilang kamu lagi susah dan sering datang minta bantuan." Nada suaranya dibuat netral, tapi Rania menangkap sesuatu yang lain, kelelahan menghadapi situasi ini. "Cuma itu?" tanya Rania. Arman ragu. "Ada yang bilang kamu bergantung sama keluarga." Kata itu lebih halus dari aslinya. Rania tahu. "Bergantung?" ulangnya. "Ran, mereka cuma khawatir." Rania hampir tertawa, tapi yang keluar hanya napas pelan. "Khawatir atau terganggu?" Arman tidak menjawab. Ia mengganti topik cepat. "Nanti malam kita bahas di rumah." Telepon ditutup.
Rania membuka aplikasi pesan. Grup keluarga Arman tidak pernah terlalu aktif untuknya, tapi ia masih ada di dalamnya. Notifikasi belum dibisukan. Ia menggulir ke atas. Nama Lila muncul berkali-kali. Kasihan juga sih kalau sampai nggak bisa bayar apa-apa. Makanya jangan gengsi punya usaha kalau nggak kuat. Untung mama baik masih mau bantu. Tidak ada yang menyebut Rania langsung, tapi semua orang di grup tahu siapa yang dibicarakan. Beberapa sepupu memberi emoji prihatin. Tidak ada yang membela. Rania membaca tanpa ekspresi. Justru ketenangan itulah yang menakutkan. Ia berhenti saat melihat satu hal. Arman sudah membaca. Tidak ada balasan darinya. Tidak ada satu kalimat pun. Sunyi Arman di grup itu terasa lebih keras daripada kata-kata Lila. Pintu apartemen terbuka malamnya. Arman masuk dengan wajah lelah. Ia mencium kening Rania seperti biasa, tapi gesturnya otomatis, tanpa perhatian penuh. "Makan?" tanyanya. "Sudah." Mereka duduk di ruang tamu. Jarak di antara mereka tidak jauh, tapi terasa berbeda. "Lila memang suka berlebihan," kata Arman akhirnya. "Jangan dimasukkan hati." Rania menatapnya. "Kamu baca semua?" "Iya." "Kamu nggak merasa perlu klarifikasi?" Arman mengusap tengkuknya. "Kalau ditanggapi malah panjang. Mama bisa tersinggung." Kalimat itu sederhana, logis, damai. Dan justru itu yang menusuk. "Jadi lebih baik aku yang kelihatan buruk?" tanya Rania. "Bukan begitu. Tapi itu yang terjadi." Arman menghela napas. "Ran, ini cuma omongan keluarga." Rania menunduk sebentar. Ia menyadari sesuatu pelan-pelan. Di keluarga itu, citra lebih penting daripada kebenaran. Dan Arman tumbuh di dalam pola itu. "Aku nggak minta kamu marah," katanya pelan. "Cuma berdiri di tengah aja." Arman tidak menjawab. Keheningan itu lagi. Dan kali ini, Rania tidak lagi menunggu jawaban. Ia berdiri, berjalan ke kamar, mengambil dompetnya. Uang 100.000 itu ia keluarkan. Ia menaruhnya di meja depan Arman. Arman mengernyit. "Itu apa?" "Bantuan keluargamu." Arman terlihat tidak nyaman. "Mama cuma mau nolong." Rania menatap uang itu. "Kalau itu menolong, berarti aku sudah jatuh sangat rendah di mata kalian." Ia tidak menangis, tidak meninggikan suara. Justru ketenangan itu membuat Arman tidak bisa menyela. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Rania merasakan sesuatu runtuh. Bukan cintanya, bukan rumah tangganya, tapi posisinya di keluarga itu. Ia sadar kini ia bukan menantu yang dihargai, melainkan cerita yang dibicarakan. Malam semakin sunyi. Arman akhirnya masuk kamar tanpa membahas lagi. Rania tetap di ruang tamu. Ponselnya ia ambil. Chat Rizky masih di sana. Pesan kemarin belum ditanggapi lebih jauh. Jarinya lah yang bergerak lagi. "Rizky, besok jadwalkan mobil dan orang keamanan. Aku mau ke rumah mertua." Kali ini ia tidak ragu. Bukan untuk membalas, tapi untuk mengakhiri cara mereka memandangnya. Pesan terkirim. Dan keputusan kecil itu terasa seperti menarik garis. Garis yang mungkin akan mengubah cara semua orang melihatnya setelah ini. Garis yang Rania tarik semalam masih terasa di dadanya saat pagi datang. Pesan pada Rizky sudah terkirim, tapi belum ia lanjutkan dengan detail. Seolah satu bagian dirinya ingin maju, sementara bagian lain masih berdiri di tempat, menatap ulang alasan awal ia memulai semua ini. Apartemen terasa lebih sunyi dari biasanya. Arman berangkat tanpa banyak bicara. Ia hanya bilang ada rapat pagi. Rania mengangguk, tidak menahan, tidak juga mencari perhatian. Sunyi di antara mereka bukan pertengkaran, lebih seperti jarak yang dibiarkan tumbuh. Begitu pintu tertutup, Rania duduk di sofa. Uang 100.000 itu masih di meja. Ia belum memindahkannya.
Kertas itu seperti pengingat bahwa penghinaan bisa datang dalam bentuk yang sangat rapi. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan membuka laptop, tapi angka-angka di layar tidak masuk. Pikirannya kembali ke grup keluarga, ke kalimat Lila, ke diamnya Arman, ke tangan Maya yang menyelipkan uang itu. Dan tanpa ia rencanakan, air matanya jatuh. Bukan tangis keras. Hanya air yang mengalir pelan, tapi terus. Rania menyeka cepat, kesal pada dirinya sendiri. Ia bukan perempuan yang mudah menangis. Dulu, saat benar-benar tidak punya apa-apa, ia bahkan tidak sempat menangis karena sibuk bertahan. Ironisnya, sekarang ia menangis saat sebenarnya aman. Justru itu yang membuatnya sesak. Ia meraih ponselnya. Ada satu nama yang tiba-tiba terasa ingin ia hubungi. Nama yang mengenalnya jauh sebelum semua kemapanan ini. Dewi. Rania menatap nama itu beberapa detik sebelum menekan panggil. Telepon diangkat cepat. Ran. Suara Dewi terdengar waspada. Kamu jarang telepon pagi-pagi. Kamu oke? Pertanyaan sederhana itu langsung memecah bendungan di dada Rania. Aku capek. Why? Katanya pelan. Dewi tidak langsung menimpali dengan nasihat. Itu memang caranya sejak dulu. Mendengar dulu, bicara nanti. Rania menceritakan semuanya. Tentang pura-pura rugi, tentang datang ke rumah mertua, tentang uang 100.000, tentang gosip keluarga. Ia tidak melebih-lebihkan. Tidak juga merendahkan dirinya. Hanya menceritakan fakta. Di ujung telepon, Dewi menghela napas panjang. Kamu lagi nguji mereka atau nyiksa diri sendiri? Pertanyaan itu membuat Rania terdiam. Aku cuma mau tahu mereka terima aku apa adanya, jawab Rania. Ran, suara Dewi melembut, tapi tegas. Apa adanya yang mana? Kamu sekarang memang punya usaha, punya aset, punya kemampuan. Itu juga bagian dari dirimu. Rania menggenggam ponselnya lebih erat. Kamu dulu miskin. Iya, lanjut Dewi. Aku lihat sendiri kamu makan mie instan seminggu penuh. Tapi kamu bangun hidupmu pelan-pelan. Itu bukan topeng. Itu hasilmu. Air mata Rania jatuh lagi. Tapi kali ini rasanya berbeda. Kalau mereka cuma baik saat kamu kuat, ya itu jawaban mereka, kata Dewi. Tapi jangan pura-pura jadi versi lamamu hanya untuk mengetes orang. Rania menutup mata. Kalimat itu menusuk tepat di titik yang ia hindari. Ia memulai semua ini karena takut dihargai hanya karena uang. Tapi tanpa sadar, ia sendiri yang kembali mengikat nilai dirinya pada uang, dengan menyembunyikannya. Aku jadi kelihatan kecil di depan mereka, bisik Rania. Kamu nggak kecil, balas Dewi cepat. Kamu lagi merendahkan dirimu sendiri untuk lihat siapa yang meremehkanmu. Sunyi beberapa detik. Rania menatap ruang tamunya. Sofa empuk, meja rapi, apartemen nyaman, semua hasil kerjanya. Bukan pemberian siapapun. Tujuan awalnya muncul lagi di kepala. Ia ingin diterima sebagai Rania, bukan sebagai dompet berjalan. Tapi sekarang pertanyaannya berubah. Kenapa ia harus membuang jati dirinya untuk menguji itu? Aku belum selesai. Why? Katanya pelan. Aku tahu, jawab Dewi. Tapi pastikan kamu tahu kenapa kamu lanjut. Telepon ditutup dengan tenang. Tidak ada drama. Tidak ada kalimat berlebihan. Hanya kejujuran yang tertinggal. Rania duduk lama setelah itu. Tangisnya berhenti sendiri. Yang tersisa hanya pikiran yang lebih jernih. Tapi juga lebih berat. Ia mengambil uang 100.000 itu dari meja. Menatapnya lama. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal bagaimana ia ingin diperlakukan. Dan bagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Rizky masuk. Mobil dan tim siap kapanpun kamu mau. Rania mengetik balasan. Lalu berhenti. Menghapus. Mengetik lagi. Akhirnya satu kalimat terkirim. Tunggu instruksi. Jangan bergerak dulu. Ia belum membatalkan rencananya.
Tapi kini ia sadar, langkah berikutnya bukan sekadar balasan emosional. Itu akan menjadi pernyataan tentang siapa dirinya sebenarnya. Rania menyimpan kembali uang itu ke dompet. Keputusan kecil dibuat. Ia akan tetap datang ke rumah mertua lagi. Tapi kali ini, bukan sebagai orang yang ingin diterima, melainkan sebagai orang yang ingin jujur pada dirinya sendiri. Dan keputusan itu terasa lebih berbahaya dari sebelumnya. Keputusan Rania kemarin masih menggantung. Datang lagi ke rumah mertua, tapi dengan tujuan yang berbeda. Bukan mencari penerimaan, melainkan menjaga harga dirinya sendiri. Namun sebelum langkah itu diambil, sesuatu lebih dulu datang menjemputnya. Malam turun pelan. Lampu apartemen menyala lembut. Rania sedang duduk di meja makan, membuka catatan usahanya yang asli kali ini. Angka stabil, proyek berjalan. Dunia nyatanya baik-baik saja. Hanya dunia ceritanya yang sedang retak. Pintu terbuka. Arman masuk dengan wajah lebih tegang dari biasanya. Ia tidak langsung menyapa. Jasnya dilepas sedikit kasar, diletakkan di sandaran kursi. "Aku habis dari rumah Mama," katanya. Rania mengangguk kecil. Ia sudah bisa menebak arah pembicaraan. "Mama dengar kamu cerita ke orang-orang soal kondisi usahamu," lanjut Arman. "Aku memang gak nutupin," jawab Rania tenang. Arman menatapnya. "Ran, ini sudah mulai jadi omongan kemana-mana." Nada suaranya bukan tinggi, tapi ada tekanan yang jelas. Rania menutup laptopnya pelan. "Omongan siapa?" tanyanya. "Keluarga. Relasi Mama. Bahkan Om Budi nanya ke Papa tadi." Arman mengusap wajahnya. "Mereka pikir keluarga kita lagi bermasalah." "Keluarga kita. Bukan kamu baik-baik saja atau tidak." Rania menangkap pilihan kata itu. "Aku cuma jujur soal kondisiku," katanya. "Kamu bisa jujur tanpa mengumumkannya," balas Arman cepat. "Ini bikin keluarga kelihatan buruk." Kalimat itu akhirnya keluar. Intinya terlihat jelas sekarang. Rania menatap suaminya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Ia tidak marah. Justru pengamatannya menjadi lebih tajam. "Yang kamu takutkan apa, Men?" tanyanya pelan. Arman terlihat tidak siap dengan pertanyaan itu. "Ya, citra keluarga. Bukan aku yang lagi kesulitan." Arman terdiam sebentar. Jeda kecil itu sudah cukup memberi jawaban. "Tentu aku peduli kamu," katanya kemudian, tapi nadanya defensif. "Tapi cara kamu ini seolah-olah minta dikasihani." Rania hampir tersenyum pahit. Dikira minta dikasihani, padahal ia justru ingin melihat siapa yang meremehkannya. "Aku nggak minta kamu membela aku," katanya. "Aku cuma cerita." "Tapi dampaknya ke keluarga," tegas Arman. "Mama merasa dipermalukan." Rania bersandar di kursinya. Kata itu kembali muncul. Dipermalukan. Seolah rasa malu keluarga lebih penting daripada rasa sakit seseorang di dalamnya. "Aku mempermalukan keluarga," ulang Rania pelan, mencoba merasakan kalimat itu. Arman tidak mengoreksi. Itu jawaban kedua. Rania mengangguk kecil. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergeser pelan. Bukan retak keras, tapi bergeser seperti posisi barang yang tak lagi di tempatnya. Ia teringat saat dulu Arman berkata ia menyukai Rania karena mandiri dan tidak bergantung pada siapapun. Kini, saat ia terlihat butuh, yang dikhawatirkan justru nama keluarga. "Aku berhenti cerita," kata Rania akhirnya. Arman terlihat lega. "Terima kasih. Ini cuma sementara sampai situasi tenang." "Sementara." Kata itu terasa ringan di mulut Arman, tapi berat di telinga Rania. Mereka makan malam setelahnya, tapi percakapan menjadi datar. Tidak ada pertengkaran, tidak ada air mata. Justru kesopanan yang muncul, dan itu lebih dingin. Rania menjawab seperlunya. Arman juga. Di antara sendok dan piring, jarak yang tak terlihat mulai terbentuk. Malam semakin larut. Arman masuk kamar lebih dulu. Rania tetap di ruang tamu.
Ia menatap layar ponselnya tanpa benar-benar membaca apapun. Satu kesadaran datang pelan. Arman tidak jahat, tidak kejam, tidak juga tidak sayang. Ia hanya lebih takut keluarganya goyah daripada istrinya terluka. Dan bagi Rania, perbedaan itu besar. Ia membuka chat dengan Rizky. Pesan sebelumnya masih di sana. Jarinya bergerak. Besok pagi jadi. Balasan datang cepat. Siap. Rania menatap pesan itu lama. Ini bukan lagi soal membuktikan sesuatu pada keluarga Arman. Ini tentang menghentikan posisi dirinya yang terus diperkecil. Ia bangkit, mematikan lampu ruang tamu, lalu masuk kamar. Arman sudah tertidur membelakanginya. Rania berbaring di sisi lain tempat tidur, menjaga jarak tanpa terlihat mencolok. Tubuh mereka satu kasur, tapi rasanya seperti dua pulau. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Rania tidak merasa ingin menjelaskan isi hatinya pada Arman. Dan keputusan kecil itu, menyimpan perasaan sendiri, menjadi jarak pertama yang benar-benar nyata di antara mereka. Jarak di tempat tidur itu masih terasa saat Rania bangun. Arman sudah lebih dulu pergi, meninggalkan sisi kasur yang rapi dan dingin. Tidak ada pesan di ponsel. Tidak ada catatan kecil seperti dulu saat mereka baru menikah. Rania duduk beberapa menit di tepi kasur, membiarkan kesunyian apartemen mengisi telinganya. Anehnya, yang paling ia rasakan bukan marah pada Arman, tapi rasa asing. Seolah ia baru melihat sisi suaminya yang selama ini tertutup oleh kenyamanan. Ia bangkit, berjalan ke meja rias, lalu membuka dompetnya. Uang 100.000 itu masih terlipat rapi. Ia menariknya keluar pelan. Kertasnya sedikit kusut di sudut, bekas genggaman hari itu. Rania menghaluskannya dengan jari, refleks seperti merapikan sesuatu yang berharga. Tapi ini tidak berharga. Ini simbol. Dan simbol itu terasa menghina. Ingatan itu datang lagi tanpa diminta. Tangan Maya menyelipkan uang ke telapak tangannya. Nada ringan yang merendahkan, pintu yang ditutup. Tidak ada teriakan, tidak ada drama, hanya perlakuan yang membuat seseorang merasa kecil. Ambil saja biar nggak miskin-miskin banget. Kalimat itu kini terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Rania menatap uang itu lama. Jika orang lain melihat, mungkin mereka hanya melihat nominal kecil. Tapi bagi Rania, itu seperti label yang ditempelkan di dahinya. Perempuan yang perlu dikasihani. Perempuan yang menumpang hidup. Perempuan yang nilainya bisa ditentukan orang lain. Dadanya mengencang. Ia ingat masa lalunya. Masa saat benar-benar menghitung uang koin untuk makan. Bahkan saat itu, ia tidak pernah diperlakukan serendah ini. Karena saat itu, orang tahu ia berjuang. Sekarang, saat ia hanya berpura-pura jatuh, justru harga dirinya yang diinjak. Ironis. Rania berjalan ke dapur, menuang air minum, tapi tidak jadi meminumnya. Uang itu masih di tangannya. Seolah jika dilepas, maknanya ikut kabur. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Rizky. Jam berapa besok? Pertanyaan sederhana, tapi terasa seperti titik tanya besar. Rania tidak langsung membalas. Ia duduk di kursi dapur, memutar uang itu di jarinya. Kemarin ia hampir melihat rencana ini sebagai pembalasan. Datang dengan mobil mewah. Membuat mereka terkejut. Membalik posisi. Tapi pagi ini, rasanya berbeda. Jika ia datang hanya untuk membuat Maya malu, maka ia tidak jauh berbeda dari orang yang menilai lewat tampilan. Rania menarik napas panjang. Ini bukan tentang mereka. Ini tentang dirinya. Tentang bagaimana ia ingin diperlakukan. Tentang batas yang ingin ia pasang. Ia membuka ponsel, mengetik balasan untuk Rizky. Besok pagi. Jangan terlalu mencolok, tapi jelas. Balasan centang 2 muncul. Rania bangkit, masuk ke ruang kerja kecilnya. Ia membuka laci dan mengambil amplop putih polos. Uang 100.000 itu dimasukkan ke dalamnya, dirapikan, lalu ditutup.
Amplop itu terasa ringan, tapi maknanya berat. Ia menulis satu kalimat kecil di atasnya, lalu berhenti. Menghapus. Menutup kembali tanpa tulisan. Tidak perlu penjelasan. Pengembalian itu sendiri sudah cukup. Siang hari berjalan lambat. Rania mencoba bekerja, tapi pikirannya kembali ke satu hal. Apakah ia siap melihat wajah Maya saat mengembalikan ini? Bukan takut dimarahi, tapi takut melihat betapa kecilnya ia pernah dianggap. Sore menjelang, Arman mengirim pesan singkat. Aku pulang agak malam. Tidak ada pertanyaan tentang Rania. Tidak ada kalimat perhatian. Hanya informasi. Rania membaca tanpa membalas. Ia menyadari sesuatu pelan-pelan. Jarak di antara mereka kini bukan karena pertengkaran, tapi karena hal-hal yang tidak lagi dibicarakan. Malam datang. Rania menaruh amplop itu di dalam tasnya. Ia tidak ingin berubah pikiran besok. Di depan cermin, ia menatap dirinya sendiri. Ia tidak terlihat seperti orang yang membutuhkan belas kasihan. Tidak juga seperti orang yang ingin balas dendam. Ia terlihat seperti perempuan yang ingin mengambil kembali kendali atas martabatnya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, hatinya terasa lebih tenang. Keputusan itu murni miliknya. Bukan untuk menyakiti siapapun. Bukan untuk memamerkan apapun. Hanya untuk mengatakan, tanpa kata-kata, aku tidak bisa dibeli dengan penghinaan. Rania mematikan lampu kamar lebih awal. Tas berisi amplop itu ia letakkan dekat pintu. Besok ia akan kembali ke rumah itu. Bukan sebagai menantu yang meminta. Bukan sebagai perempuan yang jatuh. Tapi sebagai seseorang yang mengembalikan sesuatu yang bukan miliknya. Dan saat memejamkan mata, satu tekanan batin baru muncul. Jika setelah ini semuanya berubah, ia harus siap menerima akibatnya, termasuk jika Arman tidak berada di sisinya. Tas itu sudah siap sejak subuh. Rania tidak benar-benar tidur. Ia hanya berganti posisi di atas kasur, mendengar detik jam bergerak seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak bisa ditunda lagi. Amplop putih berisi uang 100.000 berada di dalam tasnya. Tipis, tapi kehadirannya seperti beban. Semalam ia berpikir pengembalian itu cukup. Pagi ini, rasanya tidak sesederhana itu. Karena yang ingin ia kembalikan bukan cuma uang. Harga dirinya. Dan mungkin, kebenaran. Rania duduk di sofa ruang tamu, menatap layar ponsel yang gelap. Nama yang ingin ia hubungi sudah jelas di kepalanya. Satu-satunya orang yang tahu seluruh hidup finansialnya tanpa lapisan. Rizky. Ia menekan tombol panggil sebelum sempat ragu. Nada sambung terdengar 2 kali. Selamat pagi, Bu Rania. Suara Rizky terdengar rapi seperti biasa, tapi ada nada hangat yang menunjukkan ia mengenal Rania bukan sekadar sebagai atasan. Saya kira ibu masih istirahat. Aku butuh bicara sekarang. Nada Rania membuat Rizky langsung serius. Ada yang mendesak. Rania diam sebentar. Mencari kalimat yang jujur tanpa terdengar rapuh. Aku mungkin akan berhenti menyembunyikan kondisi asliku di depan keluarga Arman. Sunyi di ujung sana. Bukan sunyi bingung. Sunyi kaget. Bu, maksud ibu. Rizky menurunkan suaranya. Membuka semua? Tentang aset, perusahaan, rekening. Iya. Jawaban itu tenang. Terlalu tenang. Rizky menghela napas pelan. Selama ini ibu sendiri yang minta semuanya dibuat sederhana. Bahkan mobil pun diganti. Kalau sekarang dibuka, mereka pasti sadar ini, ujian. Kata itu menggantung. Ujian. Rania menatap jendela apartemennya. Kota sudah bergerak. Orang-orang berangkat kerja. Hidup berjalan normal. Hanya dirinya yang seperti berdiri di persimpangan. Aku lelah. Rizky. Ia jarang mengatakan itu pada siapapun. Lelah pura-pura jatuh supaya tahu siapa yang benar-benar menerima aku. Lelah diperlakukan seperti beban. Lelah diuji tanpa dihargai. Nada suaranya tidak meninggi, tapi ada kelelahan yang tidak bisa dibuat-buat.
Rizky terdiam sejenak, lalu berkata hati-hati, ibu ingin dihargai sebagai diri ibu, atau ingin membuktikan sesuatu? Pertanyaan itu tidak menghakimi. Justru terlalu tepat. Rania tidak langsung menjawab. Ia ingat wajah Maya. Ingat Lila yang menyebarkan cerita. Ingat Arman yang memilih diam demi Citra. Ingat pintu yang ditutup di depannya. Aku ingin berhenti mengecilkan diriku sendiri supaya orang lain merasa nyaman, katanya akhirnya. Kalimat itu terasa seperti pengakuan. Rizky mengerti. Suaranya melunak. Kalau ibu buka semuanya, dinamika keluarga bisa berubah total. Mereka mungkin akan baik, tapi karena tahu nilai ibu. Itu risiko yang harus kulihat dengan mata sendiri. Ada ketegasan baru di sana. Rania bangkit, berjalan ke meja makan, menelusuri serat kayunya dengan jari. Ia sadar sesuatu. Selama ini ia mengatur skenario, tapi tidak pernah benar-benar siap menerima hasilnya. Sekarang, ia tidak ingin mengatur. Ia ingin jujur, setidaknya pada dirinya. Siapkan dokumen aset utama, kata Rania. Tidak perlu semua. Cukup yang menunjukkan aku tidak bergantung pada siapapun. Rizky ragu. Untuk dibawa besok. Untuk berjaga-jaga. Keputusan kecil, tapi arahnya jelas. Baik, Bu, jawab Rizky. Saya kirim soft copy sekarang. Hard copy bisa saya bawa kalau dibutuhkan. Panggilan berakhir. Layar ponsel kembali gelap, tapi pikiran Rania justru semakin terang. Ia membuka tasnya. Amplop putih itu masih di sana. Kini terasa seperti bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Pengembalian uang itu tadinya hanya soal martabat. Sekarang, mungkin menjadi awal terbukanya lapisan yang selama ini ia tutup rapat. Rania membuka email dari Rizky. Deretan angka, laporan, ringkasan kepemilikan. Semua bukti bahwa ia jauh dari kata bergantung. Dulu angka-angka ini memberinya rasa aman. Sekarang, angka-angka itu justru membuatnya bertanya. Kalau semua ini diketahui, apakah Arman masih melihatnya sebagai Rania atau sebagai nilai? Siang menjelang. Ia berdiri di depan lemari, memilih pakaian untuk besok. Tangannya berhenti di dua pilihan. Sederhana seperti biasa, atau sedikit lebih tegas menunjukkan dirinya. Ia memilih yang sederhana. Bukan untuk menyembunyikan, tapi untuk memastikan satu hal. Apapun yang terjadi besok, bukan penampilannya yang berbicara lebih dulu. Tasnya kembali ditutup. Amplop di dalam. Ponsel di sampingnya. Rania menarik napas panjang. Ia belum sepenuhnya memutuskan apakah identitasnya akan dibuka besok atau tidak. Tapi satu keputusan kecil sudah diambil. Ia mengirim pesan singkat pada Rizky. Besok temani aku sampai depan kompleks rumah orang tua Arman. Jangan masuk kecuali aku minta. Centang 2 muncul. Keputusan itu sederhana di permukaan. Namun artinya jelas. Rania menyiapkan saksi jika semuanya berubah arah. Dan saat menatap pantulan dirinya di layar ponsel, tekanan batin baru muncul pelan. Jika besok ia membuka kebenaran, ia mungkin tidak bisa kembali ke posisi menantu biasa lagi. Pagi itu terasa terlalu sunyi untuk sebuah keputusan besar. Rania duduk di kursi belakang mobil hitam mengilap yang jarang ia gunakan untuk urusan pribadi. Jok kulitnya masih beraroma baru. Di depan, sopir profesional mengenakan seragam rapi, sementara satu mobil lain mengikuti di belakang. Tim keamanan yang biasa dipakai saat ia bertemu mitra bisnis penting. Hari ini bukan pertemuan bisnis. Namun bagi Rania, risikonya lebih personal. Di pangkuannya ada tas yang sama seperti kemarin. Amplop 100.000 itu masih di dalam. Tapi kini ditemani map tipis berisi dokumen. Bukan untuk pamer. Setidaknya itu yang terus ia katakan pada dirinya. Ini tentang berhenti diperlakukan kecil. Teleponnya bergetar pelan. Pesan dari Rizky. Saya sudah di mobil belakang, Bu. Sesuai instruksi, saya tidak turun kecuali Ibu minta. Rania membaca tanpa membalas.
Jantungnya berdetak stabil, tapi pikirannya ramai. Ia belum memutuskan seberapa jauh hari ini akan melangkah. Mobil memasuki kawasan rumah orang tua Arman. Gerbang tinggi yang dulu terasa menekan kini hanya tampak seperti bangunan. Namun tubuhnya tetap mengenali memori. Pintu tertutup di wajahnya. Uang diselipkan seperti sedekah. Mobil berhenti di depan pos satpam. Satpam yang bertugas menoleh. Wajahnya langsung dikenali Rania. Pria parubaya yang dulu melihatnya didorong keluar. Namanya Pak Darto. Ia pernah mendengar Maya memanggilnya begitu dengan nada perintah. Sikapnya selalu kaku, tapi matanya dulu menyimpan rasa tidak enak. Kini matanya melebar. Ia berdiri lebih tegak dari biasanya. "Selamat pagi, Bu," katanya ragu, seperti menyusun cara menyapa. Ia jelas mengenali wajah Rania, tapi situasinya berbeda. "Mau ke rumah Bapak Hendra?" Rania membuka jendela sedikit. Nada suaranya datar. Tidak dingin, tidak hangat. "Iya, Pak." Pak Darto melirik mobil belakang. Lalu kembali ke Rania. Ada keraguan di wajahnya, antara prosedur dan rasa hormat baru yang muncul karena konteks sosial berubah. Ia akhirnya menekan tombol buka gerbang. "Silakan masuk, Bu." Tidak ada permintaan kartu identitas. Tidak ada nada merendahkan. Gerbang terbuka perlahan. Rania merasakan sesuatu yang aneh di dada. Bukan puas. Kosong. Mobil melaju masuk. Halaman rumah besar itu sama seperti terakhir kali. Terawat, simetris, penuh tanaman mahal yang dirapikan tukang kebun. Namun kali ini, suara mesin mobilnya mencuri perhatian. Pintu depan rumah terbuka. Maya muncul lebih dulu. Ia mengenakan pakaian rumah elegan, rambutnya tertata seperti biasa. Namun langkahnya terhenti di anak tangga begitu melihat mobil Rania. Ekspresinya bukan marah, terkejut. Di belakangnya, Lila ikut muncul. Gadis itu memegang ponsel, mungkin sedang bermain atau merekam sesuatu. Matanya langsung berpindah dari mobil ke mobil belakang. Rania turun perlahan. Hari ini ia tetap berpakaian sederhana. Blus polos, celana panjang rapi, tanpa perhiasan mencolok. Kontras dengan mobil dan pengawalan. Justru kontras itu yang membuat situasi terasa janggal. Maya memaksakan senyum sosialnya. Senyum yang biasa ia pakai saat bertemu tamu penting. "Rania?" katanya. Nada suaranya naik setengah nada. "Ada acara apa?" Lila menatap dari ujung kepala sampai kaki, mencoba memahami. "Mbak lagi sama siapa?" tanyanya. Nada ingin tahu bercampur waspada. Rania melangkah mendekat. Ia bisa merasakan tatapan Pak Darto dari kejauhan. Bisa merasakan sopir menunggu instruksi. Bisa merasakan Rizky di mobil belakang siap jika dipanggil. Banyak penyangga hari ini. Namun anehnya, ia justru merasa lebih sendirian. "Aku datang untuk mengembalikan sesuatu," kata Rania tenang. Ia membuka tasnya, mengeluarkan amplop putih. Mata Maya langsung mengenali. Raut wajahnya berubah sepersekian detik, antara malu dan defensif. "Oh, itu tidak perlu," katanya cepat. Rania mengulurkan amplop itu tetap. "Ini milik ibu." Tidak ada nada menuduh. Justru itu yang membuat Maya tidak bisa memotong. Lila memperhatikan dengan mata tajam. Otaknya jelas sedang menyusun kesimpulan baru. "Kamu," Maya melirik mobil di belakang. "Datang dengan rombongan?" "Mobil kantor," jawab Rania singkat. Bukan bohong. Bukan juga penjelasan penuh. Maya mengangguk kecil, tapi pikirannya terlihat bekerja keras. Standar sosialnya sedang menyesuaikan ulang posisi Rania. Dan Rania menyadari sesuatu yang menusuk pelan. Perlakuan berubah sebelum ia menjelaskan apapun. Bukan karena dirinya. Karena simbol. Itu justru membuat dadanya lebih berat. Ia datang ingin menegakkan harga diri. Namun melihat perubahan sikap instan membuatnya sadar.
Penghargaan di rumah ini mungkin selalu punya syarat tak terlihat. Masuk dulu, Rania, kata Maya akhirnya. Lebih halus dari biasanya. Kita bisa bicara di dalam. Undangan yang dulu sulit didapat kini datang mudah. Ironis. Rania menatap pintu rumah itu. Ambang yang dulu menolaknya. Langkahnya bisa membawa semuanya terbuka. Atau tetap setengah tersembunyi. Tangannya menyentuh map dokumen di dalam tas. Ia belum mengeluarkannya. Belum. Aku tidak lama, jawab Rania pelan. Kalimat sederhana, tapi itu pilihan. Ia tidak langsung menerima posisi, diterima kembali. Dan saat kakinya melangkah menuju pintu, tekanan batin baru muncul. Jika ia masuk hari ini dengan versi dirinya yang kuat, apakah ia masih punya tempat sebagai menantu, atau hanya sebagai orang yang akhirnya layak dihormati? Rania melangkah melewati ambang pintu yang dulu tertutup di wajahnya dengan perasaan yang tidak ia beri nama. Bukan kemenangan, bukan juga gugup. Lebih seperti seseorang yang akhirnya masuk ruangan yang selama ini hanya ia lihat dari luar, lalu sadar isinya tidak sehangat bayangan. Ruang tamu itu sama seperti terakhir kali ia duduk di sana bersama Arman. Sofa krem besar, meja marmer mengilap, dan foto keluarga berbingkai emas di dinding. Di foto itu, Maya berdiri di tengah dengan senyum paling percaya diri, Arman di sampingnya, Lila merapat di sisi lain. Rania ingat saat foto itu diambil, ia belum menjadi bagian keluarga. Kini pun, rasanya ia masih di luar bingkai. Maya mempersilakan duduk dengan gerakan tangan yang terlatih sopan. Nada suaranya lembut, tapi matanya terus melirik tas Rania, mobil di luar, lalu kembali ke wajah Rania seperti sedang menyusun ulang penilaian. Lila duduk di ujung sofa, pura-pura sibuk dengan ponsel, tapi telinganya jelas siaga. Hendra sudah ada di sana. Ia menurunkan koran saat Rania masuk. Pria itu tidak banyak bicara sejak awal Rania menjadi menantu, lebih sering mengikuti alur yang dibentuk istrinya. Namun tatapannya hari ini lebih lama dari biasanya. Menilai, bukan menghakimi. Rania tidak membuang waktu. Ia mengeluarkan amplop putih dan meletakkannya di atas meja. Ini uang dari ibu, katanya tenang. Maya tersenyum tipis. Sudah ibu bilang, tidak perlu dikembalikan. Rania mendorong amplop itu sedikit lebih ke tengah meja. Perlu. Karena saya tidak pernah benar-benar membutuhkannya. Kalimat itu membuat udara berubah. Lila berhenti menggeser layar ponsel. Hendra mengangkat kepala penuh. Maya mengernyit kecil, seperti tidak suka arah pembicaraan. Rania merasakan detak jantungnya, tapi suaranya tetap stabil. Saya tidak bangkrut, lanjutnya. Usaha saya tidak runtuh. Saya hanya berpura-pura rugi. Sun. Jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Maya tertawa kecil, tawa yang dipaksakan. Rania, bercanda seperti itu tidak lucu. Saya tidak bercanda, Bu. Rania menatap langsung ke mata mertuanya. Tidak menantang, tidak memohon, hanya jujur. Saya ingin tahu, katanya pelan, kalau suatu hari saya jatuh, apakah saya masih dianggap keluarga? Kalimat itu tidak keras, tapi mendarat berat. Lila yang pertama bereaksi. Jadi selama ini Mbak acting. Nadanya campur antara kesal dan malu karena gosip yang ia sebar kini terasa bodoh. Rania menoleh padanya. Aku tidak pernah minta diperlakukan istimewa. Aku cuma datang sebagai orang yang butuh bantuan. Hendra menghela napas pelan. Ia menatap amplop itu lama, lalu ke arah Maya. "MAH," katanya hati-hati. "Waktu itu kamu memang mendorong Rania keluar." Nada suaranya bukan menuduh, tapi jelas tidak nyaman. Maya langsung defensif. "Saya cuma tegas. Saya jaga nama keluarga. Masa setiap orang datang minta uang?" "Dia bukan setiap orang," potong Hendra pelan. "Dia istri Arman." Maya terdiam sepersekian detik. Itu cukup untuk terlihat. Rania merasakan sesuatu bergeser. Bukan pembelaan besar,
tapi retakan kecil di dinding yang selama ini kokoh. Namun anehnya, itu tidak membuatnya lega. Karena pembelaan itu datang setelah ia terlihat mampu. "Kalau saya benar-benar miskin waktu itu," tanya Rania pelan, "apa Bapak akan bilang hal yang sama?" Hendra tidak langsung menjawab. Keraguan di wajahnya jujur. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Ia bukan orang jahat. Ia hanya terbiasa diam. Rania menunduk sebentar. Pertanyaannya sendiri memukul balik ke dadanya. Ia sadar, ujian ini bukan hanya membuka wajah orang lain, tapi juga membuka harapannya sendiri yang mungkin terlalu naif. Maya merapikan duduknya. Nada suaranya berubah lebih dingin. "Rania, keluarga kami terbiasa dengan standar tertentu. Kami tidak bisa terlihat lemah di depan orang." Rania mengangguk kecil. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu membantah. Karena sekarang ia mengerti. Ini bukan soal dirinya diterima atau tidak. Ini soal keluarga yang menilai hubungan seperti citra. Ia mengambil napas pelan. Map dokumen di tasnya terasa berat, seolah mengingatkan bahwa ia bisa membuka semuanya. Aset, usaha, angka yang akan membungkam semua keraguan. Tapi apakah itu akan mengubah hati? Atau hanya mengubah sikap? Perbedaan itu tiba-tiba terasa sangat penting. "Saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun," kata Rania. "Saya hanya tidak mau membawa uang ini dengan perasaan direndahkan." Ia berdiri perlahan. Gerakan itu membuat Maya sedikit kaget. Sepertinya ia mengira Rania datang untuk negosiasi, bukan penutupan. Hendra menatapnya lebih lembut sekarang. Ada rasa bersalah yang baru tumbuh. "Rania," katanya pelan, "mungkin kami memang berlebihan." Kalimat sederhana, terlambat, tapi tulus. Rania tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, senyum orang yang menerima kenyataan. "Terima kasih sudah jujur, Pak." Ia tidak berkata lebih. Karena ia sadar, maaf yang diminta situasi berbeda rasanya. Tangannya menyentuh tas. Map dokumen itu masih di dalam. Ia punya pilihan sekarang. Membuka semuanya dan membalik posisi sepenuhnya. Atau pergi dengan harga diri yang sudah ia ambil kembali. Dan saat ia melangkah menuju pintu, tekanan batin baru muncul pelan namun tajam. Jika ia tidak menunjukkan siapa dirinya sebenarnya hari ini, keluarganya mungkin tetap menganggapnya kecil. Tapi jika ia menunjukkannya, hubungan ini bisa berubah menjadi transaksi hormat, bukan kasih. Tangannya berhenti di gagang pintu. Ia belum memutuskan. Dan untuk pertama kalinya, Rania takut, bukan pada penilaian mereka, tapi pada apa yang akan tersisa setelah kebenaran benar-benar dibuka. Tangan Rania masih di gagang pintu ketika suara mobil berhenti tergesa di luar halaman. Ia mengenali suara itu. Arman. Langkah cepat menyusul di teras. Lalu pintu terbuka sebelum Rania sempat memutuskan pergi atau tinggal. Arman masuk dengan napas sedikit memburu, jas kerjanya belum dilepas. Wajahnya tegang seperti seseorang yang datang ke tempat kebakaran sebelum tahu apa yang terbakar. Matanya langsung menemukan Rania. Lalu berpindah ke ibunya. Ke amplop di meja. Ke ekspresi kaku ayahnya. Ia cepat menyimpulkan ada sesuatu yang terjadi tanpa dirinya. "Ada apa ini?" tanyanya. Nada suaranya bukan khawatir pada Rania, lebih pada situasi. Maya berdiri lebih dulu, seperti ingin mengendalikan narasi. "Kamu datang pas," katanya. "Istrimu punya kejutan." Rania menoleh pelan. Ia melihat sesuatu di mata Arman, bukan marah, tapi rasa tidak dilibatkan. Dan entah kenapa, itu menusuk lebih dalam dari hinaan Maya. "Kejutan apa, Rania?" tanya Arman langsung padanya. Tidak ada sentuhan. Tidak ada isyarat lembut. Hanya jarak dua orang yang mulai tidak sinkron. Rania menarik tangannya dari gagang pintu. Ia belum siap pergi dengan percakapan menggantung seperti ini. "Aku hanya mengembalikan uang ibu," katanya tenang. Arman mengernyit. "Uang apa lagi?" Lila menyahut cepat.
Nada suaranya seperti menonton drama yang akhirnya terbuka. Yang 100.000 itu, Mas. Yang dulu Mbak Rania minta. Wajah Arman berubah. Ia menoleh ke ibunya. Mama ngasih uang. Maya mengangkat dagu. Saya bantu sebisanya waktu itu. Rania menatap Arman. Aku juga bilang ke mereka kalau aku tidak pernah bangkrut. Sunyi jatuh keras. Arman berkedi pelan. Sekali. 2 kali. Kamu apa? Suaranya turun 1 tingkat. Aku pura-pura rugi, kata Rania jujur. Aku ingin tahu kalau suatu hari aku jatuh, aku masih dianggap keluarga atau tidak. Kalimat itu tidak ditujukan untuk menyudutkan. Tapi Arman menerimanya seperti serangan. Kamu bikin sandiwara? Tanyanya. Tanpa bilang aku. Rania melihat rahangnya mengeras. Harga dirinya sebagai suami tersentuh. Bukan karena luka Rania, tapi karena ia tidak diberi peran. Aku sudah bilang mau minta bantuan ke orang tuamu, jawab Rania pelan. Kamu hanya tidak tanya sampai sejauh apa. Arman tertawa pendek tanpa humor. Kamu tahu tidak aku kelihatan seperti apa kalau keluarga tahu istriku akting miskin? Itu dia. Bukan apa yang kamu rasakan, tapi aku kelihatan seperti apa. Rania merasakan sesuatu di dalam dadanya runtuh pelan. Bukan ledakan, tapi bangunan yang disadari rapuh sejak awal. Maya masuk lagi. Nada suaranya defensif namun rapi. Makanya Mama bilang, martabat keluarga itu penting. Kita tidak bisa terlihat lemah. Rania menoleh padanya. Kali ini tatapannya berbeda. Tidak lagi mencari penerimaan. Martabat siapa yang sebenarnya dijaga? Bu? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat Maya berhenti bicara. Rania melanjutkan. Suaranya tetap rendah. Kalau menantu jatuh lalu disuruh jarang datang, itu jaga martabat keluarga, atau jaga kenyamanan sendiri? Lila mengalihkan pandang. Hendra menatap lantai. Arman terlihat makin tidak nyaman. Situasi bergerak ke arah yang tidak bisa ia kendalikan. Kamu memutarbalikkan keadaan, katanya ke Rania. Kamu yang mulai ini semua. Rania mengangguk kecil. Ia tidak menyangkal. Iya, aku mulai. Lalu ia menambahkan, lebih jujur dari sebelumnya, karena aku ingin tahu posisiku di keluarga ini bukan karena uang. Kalimat itu bukan tuduhan. Itu pengakuan. Dan justru itu membuat ruangan terasa sempit. Arman menatapnya lama. Untuk pertama kalinya ada sesuatu selain gengsi di matanya. Bingung. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan ketakutan Rania selama ini. Namun kebiasaan membela Citra lebih cepat keluar. Kalau kamu ragu sama keluargaku, kamu ragu sama aku juga? Tanyanya. Pertanyaan itu seperti garis baru. Rania tidak langsung menjawab. Karena jawaban jujurnya akan menyakitkan. Ia teringat semua momen Arman diam di grup keluarga. Diam saat ibunya merendahkan. Diam saat gosip beredar. Diam juga adalah pilihan. Aku ragu, katanya akhirnya, lembut tapi jelas. Apakah kamu membelaku karena aku istrimu, atau karena aku tidak membuat keluargamu malu? Arman tidak siap mendengar itu. Wajahnya menegang. Ia ingin membantah, tapi kata-kata tidak cepat datang. Dan jeda itu sendiri sudah menjadi jawaban. Rania merasakan kesedihan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan marah. Bukan terluka. Lebih seperti menerima peta hubungan yang akhirnya terlihat jelas. Ia membuka tasnya sedikit. Map dokumen itu kembali terasa di jarinya. Ia bisa membuka semuanya sekarang. Menunjukkan angka, usaha, aset, membalik posisi kuasa sepenuhnya. Tapi tiba-tiba ia sadar. Jika ia melakukan itu di depan Arman, ia tidak sedang mencari penerimaan lagi. Ia sedang menagih pengakuan. Dan itu bukan hubungan yang ia mau. Aku tidak datang untuk mempermalukan siapapun, katanya pelan. Aku datang untuk jujur. Ia menatap Arman lama. Ada harapan kecil. Bukan agar dibela, tapi agar dipahami.
Namun Arman masih sibuk dengan rasa tersinggungnya sendiri. Dan disitulah Rania membuat keputusan kecil yang berisiko. Ia menutup kembali tasnya tanpa mengeluarkan dokumen apapun. Ia memilih menahan kebenaran penuh. Untuk sekarang. Karena ia ingin melihat, tanpa tameng status, siapa yang benar-benar berdiri di sisinya. Saat ia kembali melangkah ke arah pintu, tekanan batin baru muncul. Jika ia terus menahan kebenaran, ia mungkin dianggap kecil lebih lama. Tapi jika ia membukanya terlalu cepat, ia tidak pernah tahu siapa yang menghargainya tanpa syarat. Dan kali ini, Rania sadar, ujian itu belum selesai. Pintu belum benar-benar tertutup ketika Arman bersuara lagi. "Jadi ini semua masih bagian dari ujianmu?" tanyanya. Nada suaranya lebih rendah dari sebelumnya, tapi justru lebih tajam. Seperti orang yang merasa dikuliti pelan-pelan di depan keluarganya sendiri. Rania berhenti melangkah. Tangannya masih memegang gagang pintu, tapi kali ini ia berbalik sepenuhnya. Ia tidak ingin pergi dengan kalimat setengah. Tidak lagi. Ruang tamu terasa menahan napas. Maya berdiri dengan tangan terlipat. Wajahnya kaku menjaga wibawa. Lila duduk tegang. Matanya bolak-balik antara kakaknya dan Rania. Hendra tetap di kursinya. Namun tubuhnya condong sedikit ke depan. Tanda ia benar-benar mendengarkan. Rania menatap Arman. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tidak terlihat ragu. "Iya," katanya jujur. "Sejak awal." Arman menggeleng pelan. Senyum pahit muncul. "Kamu memperlakukan keluargaku seperti eksperimen sosial." Rania tidak tersinggung. Ia sudah memikirkan kemungkinan itu. "Aku memperlakukan diriku seperti seseorang yang ingin tahu tempatnya," jawabnya tenang. Ia melangkah satu langkah mendekat. Bukan menyerang, tapi tidak lagi mundur. "Aku menikah sama kamu bukan karena keluargamu kaya. Kamu tahu itu." Suaranya stabil. "Tapi sejak aku masuk rumah ini, yang dinilai selalu apa yang aku bawa." Maya hendak menyela, tapi Rania mengangkat tangan sedikit. Gestur sopan, tapi tegas. Untuk pertama kalinya, Maya benar-benar berhenti. "Aku cuma ingin merasa diterima sebagai keluarga," lanjut Rania. "Bukan sebagai investor, bukan sebagai menantu yang layak karena status." Kata investor itu membuat Maya terlihat tersinggung. Itu menyinggung cara pandangnya tanpa menyebutnya langsung. Arman menarik napas keras. "Kamu bisa ngomong ke aku kalau merasa tidak nyaman." Rania menatapnya lama. Tatapan itu tidak marah, hanya lelah. "Aku sudah," katanya pelan. "Waktu aku bilang ibumu meremehkanku. Waktu aku bilang gosip Lila menyakitkan. Waktu aku bilang aku merasa sendirian di keluargamu." Setiap kalimat seperti membuka lembar yang Arman ingin tutup. "Kamu jawab apa?" lanjut Rania. Arman terdiam. Ia ingat. Rania tahu ia ingat. "Kamu bilang jangan diperbesar. Kamu bilang mama memang begitu. Kamu bilang nanti juga reda." Nada Rania tetap tenang, tapi justru itu membuat kata-katanya berat. "Kamu tidak pernah bilang aku salah diperlakukan. Kamu cuma bilang aku harus mengerti." Arman membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Untuk pertama kalinya, amarahnya tidak punya pijakan. Karena yang dihadapinya bukan tuduhan, tapi fakta yang ia jalani sendiri. Ia mengusap wajahnya kasar. "Aku cuma tidak mau konflik makin besar." Rania mengangguk kecil. "Dan dengan itu, kamu membiarkan aku menanggungnya sendiri." Kalimat itu tidak keras, tapi tepat. Lila menggigit bibir. Bahkan ia bisa merasakan arah kebenaran itu. Hendra menunduk pelan, seolah menyetujui dalam diam. Arman terlihat marah, bukan hanya pada Rania, tapi pada dirinya sendiri. Namun ego tidak runtuh dalam satu detik. "Kamu tetap tidak berhak menguji kami," katanya. Rania menerima itu. Ia tidak membela diri. "Aku tidak berhak," katanya pelan. "Tapi aku juga tidak salah ingin tahu apakah aku dicintai tanpa syarat."
Sunyi jatuh. Kalimat itu tidak bisa dipatahkan dengan logika gengsi. Rania merasakan sesuatu di dalam dirinya bergeser. Beban yang lama dipikul mulai dilepas, satu persatu. Bukan karena mereka berubah, tapi karena ia berhenti menunggu perubahan itu. Ia menatap Arman lama. Ekspresinya lembut, tapi ada ketegasan baru di sana. Aku bisa pergi dari keluarga ini tanpa membawa apapun, katanya. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya seperti gelas jatuh di lantai marmer. Maya langsung menoleh tajam. Lila membelalak. Hendra mengangkat kepala cepat. Arman menatapnya tidak percaya. Pergi. Rania mengangguk kecil. Aku tidak butuh uang keluarga ini. Tidak butuh nama besar keluarga ini. Tidak butuh warisan keluarga ini. Setiap kalimat bukan ancaman. Itu pernyataan posisi. Aku cuma dulu ingin merasa punya keluarga, tambahnya pelan. Dan disitulah klimaks emosionalnya terasa. Bukan ledakan, tapi kejujuran yang telanjang. Arman terlihat goyah. Untuk pertama kalinya, ia melihat kemungkinan kehilangan bukan karena konflik, tapi karena jarak hati yang sudah terlalu lama dibiarkan. Namun Rania belum selesai. Ia tidak mengeluarkan dokumen. Tidak menyebut aset, tidak menunjukkan kekuatan finansialnya. Ia berdiri hanya dengan dirinya sendiri. Dan itu justru membuat posisinya paling kuat. Aku tidak bilang aku akan pergi hari ini, katanya akhirnya. Aku cuma bilang aku bisa. Perbedaan itu penting. Itu pilihan, bukan ancaman. Rania mengambil tasnya dengan tenang. Jantungnya berdebar. Tapi bukan karena takut. Lebih karena ia tahu, setelah ini, hubungan tidak bisa kembali ke bentuk lama. Ia berjalan menuju pintu lagi. Kali ini tidak ada yang langsung menahannya. Dan tekanan batin baru muncul, lebih dalam dari sebelumnya. Jika Arman tetap diam setelah ini, Rania tahu jawabannya. Tapi jika Arman akhirnya memilih berdiri di sisinya, semuanya bisa berubah. Dan perubahan itu mungkin menuntut pengorbanan yang tidak kecil dari keduanya. Tangannya menyentuh gagang pintu. Ia menunggu 1 detik. Bukan untuk keluarga itu. Untuk Arman. Tangan Rania masih di gagang pintu ketika suara Hendra memecah sunyi. Cukup. Suaranya tidak keras, tapi beratnya membuat semua orang menoleh. Rania bahkan belum pernah mendengar ayah mertua itu berbicara dengan nada seperti itu. Hendra berdiri perlahan dari kursinya. Gerakannya tidak tergesa, namun jelas disengaja. Ia menatap Maya lebih dulu, lalu Lila. Selama ini papa diam, katanya. Bukan karena setuju. Maya mengernyit. Ia tidak suka arah pembicaraan yang tak bisa ia kendalikan. Mas, sekarang bukan waktu. Justru sekarang waktunya, potong Hendra. Lila terlihat gelisah. Jarang sekali ayahnya memotong ibunya. Hendra menghela napas pendek. Kita terlalu sering menilai orang dari apa yang kelihatan. Mobilnya apa? Bajunya apa? Keluarganya siapa? Tatapannya singgah ke Rania sebentar. Bukan menekan, tapi mengakui. Dan kita lakukan itu ke menantu sendiri. Maya berdiri lebih tegak, defensif. Saya cuma jaga nama keluarga. Hendra menatapnya lama. Nama keluarga tidak jatuh karena menantu susah. Nama keluarga jatuh kalau kita tidak punya empati. Kalimat itu tidak dilontarkan dengan marah. Justru ketenangannya membuatnya menampar lebih keras. Lila menunduk. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, wajahnya menunjukkan rasa malu yang tidak dibuat-buat. Aku cuma cerita di grup keluarga, gumamnya pelan. Kupikir itu biasa. Rania mendengar itu tanpa kepuasan. Tidak ada rasa menang. Hanya rasa bahwa semuanya terlambat datang. Arman menatap ayahnya dengan ekspresi campur aduk, kaget sekaligus terpukul. Ia tumbuh di rumah di mana ibunya adalah suara utama. Melihat ayahnya mengambil posisi seperti ini terasa asing. Dan mungkin perlu. Arman akhirnya melangkah mendekati Rania. Ran,
katanya pelan, berbeda dari nada defensifnya sebelumnya. Bisa bicara sebentar? Berdua. Permintaan itu bukan perintah. Ada kerentanan baru di sana. Rania ragu sepersekian detik. Namun ia mengangguk kecil. Mereka bergeser ke teras samping rumah. Pintu kaca terbuka. Tapi suara dari dalam redam. Hanya ada angin sore dan aroma tanaman hias yang tertata rapi. Keindahan yang terasa kontras dengan isi hati. Arman berdiri menghadapnya. Tapi tidak terlalu dekat. Seolah memberi ruang yang selama ini kurang ia beri secara emosional. Aku marah tadi, katanya jujur. Karena aku merasa kamu menguji aku. Rania tidak menyela. Tapi, Arman mengusap tengkuknya. Kebiasaan saat ia gelisah. Aku juga tidak bisa menyangkal kamu sendirian di banyak momen. Itu bukan permintaan maaf, tapi pengakuan. Dan untuk Arman, itu langkah besar. Rania menatapnya tenang. Ia tidak ingin kemenangan debat. Ia ingin dimengerti. Lukaku bukan soal uang, men, katanya pelan. Arman mengangkat mata. Aku tidak pernah butuh uang keluargamu. Bahkan waktu aku pura-pura bangkrut, aku tidak takut soal hidup. Ia menarik napas pelan. Bagian ini selalu paling sulit diucapkan. Aku takut jadi orang yang cuma ditoleransi, bukan diterima. Kata ditoleransi menggantung di udara. Aku datang ke rumah orang tuamu bukan sebagai orang luar. Aku datang sebagai istrimu. Tapi rasanya seperti tamu yang harus pantas dulu baru dihormati. Arman menelan ludah. Ia ingin menyangkal, tapi memori-memori kecil bermunculan. Ibunya mengomentari penampilan Rania, adiknya menyindir, dirinya memilih diam agar tenang. Tenang untuk siapa? Aku kira diamku bikin semua lebih mudah, katanya pelan. Lebih mudah buat kamu, jawab Rania lembut. Lebih berat buat aku. Tidak ada tuduhan, hanya kenyataan. Arman terlihat runtuh sedikit lagi. Bukan dramatis, lebih seperti tembok yang retak dari dalam. Aku tidak pernah berniat bikin kamu merasa sendirian, katanya. Rania tersenyum tipis. Aku tahu. Tapi niat baik tidak selalu terasa baik di pihak yang menerima. Angin sore meniup rambut Rania sedikit. Ia tidak terlihat rapuh. Justru itu yang membuat Arman sadar. Istrinya belajar kuat karena tidak bisa bergantung. Dan kesadaran itu menyakitkan. Apa kamu masih mau bertahan? Tanya Arman akhirnya. Pertanyaan jujur. Tanpa gengsi. Rania tidak langsung menjawab. Karena jawabannya bukan hitam putih. Aku masih di sini, kan? Katanya pelan. Itu bukan janji. Bukan juga penolakan. Itu posisi saat ini. Dan Arman mengerti, posisi itu bisa berubah jika ia tetap sama. Dari dalam rumah, terdengar suara Maya bicara pelan dengan Hendra. Tidak lagi setinggi sebelumnya. Ada nada yang lebih hati-hati. Rumah itu mulai berubah. Tapi perubahan rumah tidak selalu berarti perubahan hati. Rania melirik pintu kaca. Lalu kembali ke Arman. Aku tidak butuh dibela di depan semua orang, katanya. Aku cuma butuh kamu tidak membiarkan aku direndahkan. Kalimat sederhana. Tapi itu inti semuanya. Arman mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak membela diri. Ia menerima. Dan disitulah sesuatu benar-benar bergeser. Namun Rania juga sadar. Satu kesadaran tidak menghapus kebiasaan bertahun-tahun. Ia melangkah sedikit menjauh. Memberi jarak kecil. Tekanan batin baru muncul di dadanya. Jika Arman benar-benar berubah, hubungan ini bisa diselamatkan. Tapi jika perubahan itu hanya karena situasi hari ini, ia akan kembali terluka di tempat yang sama. Dan kali ini, Rania tahu, ia tidak akan menguji lagi. Ia akan memilih. Namun belum hari ini. Sore mulai turun ketika percakapan di teras itu mereda. Cahaya matahari memantul di lantai keramik, membentuk bayangan daun yang bergerak pelan. Rania berdiri diam beberapa detik setelah kalimat terakhirnya sendiri.
Aku cuma butuh kamu tidak membiarkan aku direndahkan. Masih terasa menggantung di antara mereka. Arman tidak langsung menjawab lagi. Wajahnya menunjukkan proses yang jarang Rania lihat. Bukan membela diri, bukan mencari alasan, tapi mencerna. Di dalam rumah, suara Maya dan Hendra terdengar lebih pelan dari sebelumnya. Tidak ada lagi nada tinggi. Entah karena lelah, atau mulai sadar. Rania menyadari sesuatu dengan jernih. Ia tidak bisa mengubah karakter satu keluarga dalam sehari. Tapi ia bisa menentukan posisi dirinya di dalamnya. Ia menoleh pada Arman. Aku mau bicara jelas sekarang, katanya tenang. Nada itu bukan emosi meledak. Justru tenang yang matang. Tenang orang yang sudah memikirkan konsekuensi. Arman mengangguk kecil. Ia siap mendengar, meski terlihat tegang. Aku tidak mau bercerai, lanjut Rania. Aku juga tidak mau terus hidup seperti kemarin-kemarin. Arman menatapnya penuh. Ada harap di sana, tapi juga takut. Kita tetap bersama, kata Rania, tapi hidup kita terpisah dari campur tangan keluargamu. Arman sedikit mengernyit. Bukan menolak, lebih mencoba memahami bentuknya. Rania menjelaskan tanpa nada menuduh. Aku tetap sopan. Tetap datang di acara penting. Tapi aku tidak akan datang untuk dinilai, diuji, atau dibandingkan. Ia menatap lurus ke mata suaminya. Dan kalau ada yang merendahkanku, aku tidak akan diam lagi. Aku juga tidak mau kamu diam. Angin sore meniup tirai tipis di pintu kaca. Suasana terasa jujur. Arman mengusap wajahnya pelan. Permintaan itu tidak berlebihan. Tapi untuknya, yang terbiasa menyeimbangkan semua orang, itu berarti memilih sikap. Aku hampir kehilangan kamu ya? Tanyanya lirih. Rania tidak menjawab dengan kata. Tatapannya cukup. Dan Arman tahu jawabannya iya. Ia mengangguk pelan. Proses menerima terlihat nyata. Tidak instan, tapi tulus. Oke, katanya akhirnya. Kita buat batas. Suaranya tidak lantang, tapi mantap. Aku juga capek hidup jaga gengsi orang lain. Lanjutnya. Aku cuma baru sadar sekarang kamu yang paling banyak bayar harganya. Itu bukan janji manis. Itu pengakuan sadar. Rania merasakan sesuatu di dadanya mengendur. Bukan euforia, lebih seperti beban yang akhirnya boleh diturunkan. Aku tidak minta kamu melawan orang tuamu, katanya. Aku cuma minta kamu berdiri di sebelahku. Arman mengangguk. Kali ini tanpa ragu. Aku bisa lakukan itu. Dan untuk pertama kalinya, Rania percaya. Bukan karena kata-katanya sempurna, tapi karena egonya tidak lagi bicara lebih keras dari hatinya. Mereka kembali masuk ke ruang tamu bersama. Maya menoleh. Ekspresinya sulit dibaca. Lila tampak canggung. Hendra memberi tatapan kecil yang lebih lembut dari biasanya. Arman bicara duluan. Pak, katanya tenang. Ke depan aku dan Rania akan mengatur rumah tangga kami sendiri. Kami tetap hormat. Tapi keputusan hidup kami berdua. Maya terlihat ingin menanggapi. Tapi tatapan Hendra menahannya. Pria itu tampak mengerti. Ini bukan pemberontakan, ini batas. Rania tidak menambahkan apapun. Ia tidak perlu. Sikap Arman sudah cukup menjadi jawaban. Beberapa menit kemudian, mereka pamit. Tidak ada drama. Tidak ada pelukan hangat. Tapi juga tidak ada hinaan. Netral. Dan untuk sekarang, itu cukup. Di dalam mobil, Rania menatap keluar jendela. Rumah besar itu perlahan menjauh. Dulu ia datang dengan harapan diterima. Lalu datang dengan luka. Lalu datang dengan ujian. Kini ia pergi dengan batas. Arman duduk di sampingnya. Tidak banyak bicara. Tangannya perlahan menggenggam tangan Rania. Bukan posesif. Hanya memastikan. Rania membiarkan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu membuktikan apapun. Tidak pada keluarga itu. Tidak pada siapapun. Ia sadar sesuatu yang sederhana tapi dalam.
Harga dirinya tidak pernah bergantung pada penerimaan mereka. Hanya saja, dulu ia ingin diakui oleh orang-orang yang ia sebut keluarga. Sekarang ia tahu, keluarga tidak selalu tempat mencari nilai diri. Kadang hanya tempat belajar batas. Luka itu masih ada. Ia tidak hilang seperti disapu. Ia hanya tidak lagi memegang kemudi. Dan itu cukup untuk membuat napasnya lebih ringan. Mobil melaju di jalan sore yang padat. Hidup terus berjalan. Tidak peduli drama siapapun. Rania menyandarkan kepala sebentar. Bukan lelah. Lebih seperti tenang yang jarang ia rasakan. Ia tidak menang. Ia tidak kalah. Ia hanya akhirnya memilih dirinya sendiri tanpa harus meninggalkan pernikahannya. Dan disitulah penutup yang paling jujur bagi hatinya. Ia tidak lagi mencari tempat di hati keluarga itu. Ia sudah punya tempat di dalam dirinya sendiri. Sementara di sampingnya, Arman sadar, pernikahan mereka baru benar-benar dimulai hari ini. Bukan saat pesta, bukan saat janji, tapi saat ia belajar berdiri sejajar, bukan di tengah. Di kejauhan, langit sore berubah jingga. Hari tidak menghapus luka, tapi hari memberi arah baru. Dan untuk Rania, itu lebih dari cukup untuk melangkah. Jika cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa klik like dan tulis di komentar kamu membaca dari daerah mana.